program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Kami dari kelompok 8 dari kelas 21 MJD akan menyampaikan mengenai gaya hidup konsumen. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Trianggraini dengan nomor NPM 214010151. Saya Zaid Alif Fadlur Rahman dengan nomor NPM 214010172. Saya Maliana Gustina Fajri dengan nomor NPM 214010189. Perkenalkan, nama saya Inderlina Fitriani dengan NPM 214010153. Perkenalkan, nama saya Bambang Arianto dengan nomor NPM 214010170. Berikut adalah beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian gaya hidup, yang kedua ada pengukuran gaya hidup konsumen, yang ketiga adalah contoh gaya hidup konsumen, dan yang keempat ada pengukuran karakteristik gaya hidup dalam strategi pemasaran. Pengertian gaya hidup menurut para ahli. Yang pertama, menurut Solomon 2018, gaya hidup mendefinisikan pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang tentang bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya, dan pilihan ini penting untuk menentukan identitas konsumen. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam interaksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Jadi, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana dia hidup, menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Pengukuran gaya hidup menggunakan AIO Statement untuk mengetahui gaya hidup konsumen dapat dipergunakan pengukuran psikografis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menilai gaya hidup sasaran, karakteristik kepribadian, dan karakteristik demografi. Gaya hidup merupakan salah satu cara mengelompokkan konsumen secara psikologis. Pertanyaan-pertanyaan pada umumnya, yaitu aktivitas atau activity, minat, interest, opinion, sehingga sering disebut AIO Statement. Yang pertama, A atau aktivitas. Aktivitas berisi apa yang dilakukan konsumen, apa yang dibeli konsumen, dan bagaimana konsumen menghabiskan waktunya seperti Yang kedua, minat. Minat adalah preferensi, kesukaan, kegemaran, dan prioritas hidup konsumen, seperti keluarga, makanan, pakaian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketiga adalah opini. Opini adalah pandangan dan perasaan konsumen mengenai berbagai topik kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan sekitar, baik lokal maupun internasional, masalah-masalah ekonomi, sosial, dan moral, seperti masalah politik bisnis, budaya, ekonomi, pendidikan, dan berbagai jenis produk, serta lain sebagainya. Mel, udah cobain belum mie ayam yang depan kampus yang baru itu loh? Harganya murah, terus porsinya juga banyak lagi. Iya, aku udah pernah nyobain sekali, cuman menurut aku rasanya kurang enak kalau di situ. Lebih enak di mie ayam dekat kosan aku. Cuman harganya emang lebih mahal sedikit sih, tapi rasanya
karakteristik gaya hidup dalam strategi pemasaran. Yang pertama, ada segmentasi pasar. Jika pemasar dapat mengidentifikasi gaya hidup sekelompok konsumen, maka pemasar mengetahui satu segmen konsumen. Misal, produsen susu pada saat mengidentifikasi gaya hidup konsumen. Yang pertama, ada kelompok konsumen yang menginginkan kesehatan dan gizi susu yang lengkap. Kemudian yang kedua, kelompok konsumen yang memperhatikan kadar lemak karena takut kegemukan. Kemudian yang ketiga, ada kelompok konsumen yang membeli karena kebiasaan saja. Berdasarkan 3 contoh kelompok konsumen tadi, pemasar dapat menawarkan 2 jenis produk susu. Yang pertama, susu kadar lemak normal dan gizi normal yang bisa untuk konsumen 1 dan 3. Dan produk susu yang kedua yaitu susu dengan kadar lemak rendah, maka konsumen nomor 2 akan menyukainya. Kedua yaitu membantu dalam memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan. Dalam contoh produk susu tadi, produk susu yang kadar lemak normal dan gizi normal dapat diposisikan sebagai produk yang bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Sedangkan untuk produk susu kadar lemak rendah, pemasar harus memposisikan produk untuk konsumen yang menghindari kenaikan berat badan atau yang untuk konsumen yang sedang menjalani program diet. Tempatkan iklan produknya pada media-media yang paling cocok. Ukuran kecocokannya yaitu media mana yang paling banyak dibaca oleh kelompok itu, maka media itulah yang paling cocok. Dalam contoh kasus produk tadi, produk susu kadar lemak rendah mempunyai segmen wanita yang sedang melakukan diet, maka media yang paling cocok untuk iklan adalah media yang sering dibaca oleh wanita. 4. Mengembangkan produk konsumen berarti bisa mengembangkan produk sesuai dengan gaya hidup. Ketika para wanita muda dan setengah baya menginginkan tubuh langsing dan tetap energik, pemasar dapat mengembangkan produk susu yang mengandung kadar lemak rendah tetapi dengan gizi yang lengkap. Maka produk tersebut tidak terfokus pada satu kelompok konsumen saja, tetapi bisa pada untuk kelompok konsumen lainnya. Aku pengen ini, terus ini, tapi beli roti aja kan cukup. Udah deh, simpen lagi aja. Ini lucu, aku mau. Terus ini juga bagus. Terus mana lagi ya? Oh, ini nih. Ini bagus banget sih, aku harus beli. Apalagi ya? Jadi kesimpulannya, gaya hidup adalah menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya, dan menghabiskan atau memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Pengukuran gaya hidup berdasarkan AIO Statement. A yaitu activity atau aktivitas, I yaitu interest atau minat, O yaitu opinion atau opini. Kemudian beberapa contoh gaya hidup seperti gaya hidup sehat, gaya hidup hemat, dan gaya hidup hedonis. Lalu penggunaan karakteristik gaya hidup dalam pemasaran ada 4.
yaitu yang pertama membantu menentukan segmentasi pasar, yang kedua membantu dalam memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan, yang ketiga yaitu membantu menempatkan iklan produknya pada media-media yang paling cocok, yang keempat yaitu mengembangkan produk.